Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Yani Rohma. Oke anak-anak, pada video kali ini Bu Yani akan menjelaskan babnya itu tentang trigonometri. Tapi di sini trigonometrinya ini tentang dasar sendiri dari trigonometri ya. Yakni tentang pengukuran sudut. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel Yani Rohma, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Serta kalian juga bisa klik lonceng supaya tahu update terbaru dari channel Yani Rohma. Lah, apa itu pengukuran sudut? Oke. Sebelum ke pengukuran sudut, akan dijelaskan dulu sama Bu Yani tentang sudut. Nah, kalian pernah kan buka laptop? Nah, ketika kalian buka laptop, di situ kan akan terdapat sudut, yang mana sudutnya itu antara layar laptop kalian dengan keyboard. Selain itu, kalian juga otomatis pernah lihat jam kan? Baik itu jam dinding ataupun jam tangan yang ada jarumnya, bukan yang digital. Nah, di situ terdapat sudut antara jarum jam panjang dengan jarum jam pendek. Nah, itu sedikit contoh yang bentuk sudut yang ada di kehidupan kita. Kalian bisa cari contoh-contoh yang lain. Nah, kalau contoh-contoh seperti itu, apa itu sudut? Oke, sudut sendiri terbentuk dari dua buah sinar garis yang berpotongan di suatu titik. Nah, ini gambar dari sudut. Yang mana garisnya ini sinar garis ini, sinar garis yang pertama, sinar garis yang kedua. Dia berpotongan di suatu titik, titiknya di sini. Makanya di sini ini membentuk sudut. Di sudut yang kecil atau dari yang luar juga. Nah, untuk mengetahui ukuran besar sudut itu ditentukan oleh arah putar sudut. Arah putarnya itu bisa searah jarum jam ataupun bisa berlawanan arah jarum jam. Nah, dia bernilai positif jika arah putarnya berlawanan dengan jarum jam. Begitu juga sebaliknya, jika arah putarnya searah jarum jam, maka dia nilainya akan negatif. Seperti ini. Dia searah jarum jam, nilainya negatif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka nilai sudutnya adalah positif. Karena ini nanti kita bisa lanjut ke kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Itu pada video selanjutnya. Nah, kita masuk ke ukuran sudut. Ukuran sudut sendiri itu ada dua macam. Ada yang namanya derajat, ada juga yang namanya radian. Mungkin buat kalian yang gak asing itu adalah ukuran derajat. Sedikit banyak sudah disinggung ketika kalian SMP. Nah, di sini satuan derajat, kita tahu kalau satu putaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga dari sini maka 1 derajat itu sama saja dengan 1/360 putaran. Selanjutnya kalau untuk satuan radian, kalau satuan radian itu 1 putaran itu besarnya adalah 2pi radian. Sehingga kalau 1 radian itu sama saja dengan 1/2pi putaran. Oke. Patokannya ini dari situ dapat kita tarik hubungan antara derajat dan radian, yang mana kita tahu tadi kan satu putaran itu 360 derajat, satu putaran juga nilainya 2pi radian, sehingga bisa kita simpulkan bahwa 360 derajat itu sama saja dengan 2pi radian. Kita sederhanakan, kita peroleh 180 derajat sama dengan pi radian. Sehingga dari sini kita peroleh 1 derajat sama dengan pi/180 radian. Silakan diingat. Ini nanti kita gunakan untuk menghitung
untuk merubah derajat ke radian. Sedangkan kebalikannya, kalau radian mau dirubah ke derajat, kalau 1 radian berarti sama saja dengan 180 per pi derajat. Oke. Silakan ingat dua rumus ini ya. Nah, selain itu ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kalau ada 1 derajat nilainya sama saja dengan 60 menit. Jadi kalau 1 menit sama saja dengan 1 per 60 derajat. Kalau 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 1 detik sama saja dengan 1 per 60 menit. Kalau 1 derajat sama dengan 360 detik, maka 1 detik itu sama saja dengan 1 per 360 derajat. Silahkan ingat kalau petik 1 ini menit, petik 2 ini detik ya. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kalian disuruh mengubah ke dalam satuan radian. Yang mana di sini yang pertama adalah 30 derajat, mau dirubah ke satuan radian. Sehingga 30 derajat itu sama saja dengan 30 dikali pi per 180 radian. Karena kita tahu tadi 1 derajat itu sama saja dengan pi per 180 radian. Sehingga dari sini kita sederhanakan, maka kita peroleh 1 per 6 pi radian. Jadi 30 derajat itu sama saja nilainya dengan 1 per 6 pi radian atau pi per 6 radian. Untuk yang B, 1 per 4 putaran kalian disuruh merubah ke dalam radian. Kita tahu 1 putaran adalah 2 pi radian, sehingga kalau 1 per 4 putaran sama saja 1 per 4 dikali 2 pi radian. Kita sederhanakan hingga kita peroleh hasilnya adalah setengah pi radian atau pi per 2 radian. Selesai. Selanjutnya, nah, di sini 24 derajat 24 menit. Kalian disuruh merubah ke dalam radian. Karena di sini derajat dan menit, maka kita rubah dulu jadi bentuk derajat. Nah, cara ngerubahnya seperti ini. 24 derajat tetap ya. 24 menit berarti di sini kita tambah 24 dikali 1 per 60 derajat. Karena kita tahu 1 menit itu sama saja dengan 1 per 60 derajat. Dari sini kita sederhanakan sehingga diperoleh 2 per 5 derajat. Kita samakan penyebutnya, maka diperoleh 122 dibagi 5 derajat. Sehingga ini yang akan kita hitung, yang akan kita rubah dari derajat menjadi radian. Sehingga 122 per 5 derajat sama saja dengan 122 per 5 dikali pi per 180 radian, maka kita peroleh hasilnya adalah 61 per 45 pi radian. Mohon maaf, ini seharusnya udah gak ada derajatnya lagi ya nak ya. Sehingga kalau kita jadikan desimal maka sama dengan 0,426 radian. Selesai. Contoh selanjutnya, kalau kalian disuruh merubah ke dalam bentuk derajat. Di sini yang pertama adalah 1 per 3 pi radian mau disuruh merubah ke dalam derajat. Kita tahu 1 radian itu sama saja dengan 180 per pi derajat. Sehingga 1 per 3 pi radian sama saja dengan 1 per 3 pi dikali 180 dibagi pi. Sama-sama pi kita coret, kita hilangkan, jadi tinggal 180 dibagi 3, hasilnya adalah 60 derajat. Oke, yang B, 2 per 3 putaran mau dirubah ke dalam derajat. Nah, kita tahu kalau 1 putaran itu adalah 360 derajat. Maka di sini kalau 2 per
3 putaran sama saja dengan 2/3 dikali 360 derajat. Disederhanakan hingga diperoleh hasilnya adalah 240 derajat. Oke, gampang kan anak-anak? Oke, selesai. Dan di sini sekian penjelasan dari Bu Yeni. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang belum like video ini, jangan lupa juga untuk di like. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.